Dari sekian banyak suara yang sering kita dengar setiap hari, mungkin ada satu suara yang paling bikin kita risih. Suara khas dari seekor hewan kecil yang terbang ke sana kemari, mendengung di dekat telinga tanpa permisi. Sebagian besar orang mungkin bukan hanya terganggu oleh suaranya saja, tapi juga dengan keberadaannya. Makhluk ini seringkali dianggap menjijikkan, mengganggu, bahkan membawa penyakit. Nggak heran karena mereka sering dikaitkan dengan hal-hal kotor, seperti tempat sampah, kotoran hewan, saluran air yang bau, atau bahkan bangkai. Dan anehnya hewan ini selalu muncul saat kita sedang makan dan tanpa permisi ikut mencoba mencicipi makanan kita. Dan muncullah sebuah pertanyaan kecil. Apa yang sebenarnya mereka lakukan saat tanpa malu hinggap di makanan kita? Mungkin selama ini kita hanya melihat mereka sebagai pengganggu kecil yang menyebalkan. Tapi di balik tubuh mungilnya, hewan ini menyimpan rahasia yang nggak banyak orang tahu. Uniknya mereka bukan sekadar serangga yang mondar-mandir tanpa arah, tapi mereka punya misi. Dan sayangnya, misi itu seringkali membawa dampak buruk bagi manusia. Mereka datang tanpa diundang, lalu pergi meninggalkan sesuatu yang mungkin gak akan kita sadari sampai semuanya terlambat. Karena ketika mereka hinggap di makanan kita, mereka gak cuma sekedar istirahat. Mereka sedang melakukan sesuatu yang kalau kamu tahu prosesnya, mungkin kamu bakal langsung tutup piring dan kehilangan nafsu makan. Dan itulah yang akan kita bahas. Apa yang sebenarnya terjadi di balik satu momen kecil saat lalat mendarat di makanan kamu. Hewan kecil yang sering kita sepelekan ini sebenarnya punya nama ilmiah, Musca domestica, atau lebih dikenal dengan nama lalat rumah. Mereka termasuk dalam ordo Diptera, yang artinya dua sayap. Ya, seperti namanya, lalat hanya punya dua sayap utama, nggak seperti serangga lain yang biasanya punya 4 sayap. Kalau dibaca dari struktur ilmiahnya, sebenarnya lalat masih satu filum dengan udang, laba-laba, bahkan kalajengking, yaitu kelompok arthropoda, hewan berbuku-buku dan bertubuh simetris. Cuma bedanya, lalat lebih suka di tempat sampah daripada di laut atau di hutan. Walau ukurannya cuma sekitar 6-7 mm, tubuh lalat itu sangat kompleks. Mereka punya 3 bagian utama tubuh. Disinilah pusat penginderaan lalat berada. Mereka punya 2 mata majemuk besar yang bisa melihat dalam sudut pandang hampir 360 derajat. Jadi jangan heran kalau kamu mau tepuk lalat, dia selalu lebih dulu kabur. Selain itu, di kepala mereka juga ada antena kecil yang berfungsi untuk mencium aroma makanan atau aroma kotoran. Dan bagian paling penting, proboscis, semacam sedotan fleksibel yang mereka gunakan untuk menyerap cairan makanan. Bagian ini adalah pusat kendali gerakan. Di sini melekat sayap utama dan kaki. Lalat punya 2 sayap besar untuk terbang dan 2 organ kecil di bawahnya yang disebut haltres, semacam giroskop biologis yang membantu mereka menjaga keseimbangan saat terbang cepat. Makanya lalat bisa bermanuver super cepat meskipun ukurannya kecil. Ini adalah bagian tempat menyimpan organ-organ penting seperti sistem pencernaan dan reproduksi. Dan disinilah enzim-enzim pencernaan mereka diproduksi sebelum dimuntahkan ke makanan. Yang menarik, di seluruh tubuh lalat terdapat bulu-bulu halus mikroskopis. Bulu inilah yang bikin mereka jadi spons hidup bagi bakteri. Setiap kali lalat hinggap di permukaan, bakteri bisa ikut menempel atau berpindah, entah ke makanan, meja makan, atau tangan kita. Lalat punya 6 kaki panjang dan ramping, dengan struktur unik di bagian telapak. Kaki-kaki mereka dilengkapi dengan bantalan lengket dan kuku kecil yang memungkinkan mereka berjalan di permukaan apapun, bahkan di plafon rumah sekalipun.
Dan di setiap kaki itulah terdapat ribuan mikroorganisme yang menempel. Bayangkan, setiap kali lalat mendarat di sesuatu, dia bukan cuma diam, tapi juga meninggalkan sidik jari mikroskopis berisi bakteri dan patogen. Jadi saat kamu lihat lalat hinggap sebentar di makanan, itu sebenarnya sama saja seperti ada tangan tak terlihat yang baru saja mencelupkan bakteri langsung ke nasi kamu. Lalat rumah bisa berkembang biak dengan kecepatan luar biasa. Seekor betina bisa bertelur hingga 500 telur sepanjang hidupnya, dan semuanya bisa menetas dalam waktu hanya 24 jam. Telur akan berubah jadi belatung, larva, lalu jadi kepompong, pupa, dan akhirnya menjadi lalat dewasa. Hanya dalam waktu sekitar 7 sampai 10 hari. Dan di siklus hidup yang singkat itu, mereka bisa mengunjungi ratusan tempat kotor dan hinggap ke ribuan makanan yang tak terlindungi. Nah, sekarang kita tahu siapa mereka sebenarnya dan seberapa kompleks tubuh mungilnya. Tapi semua itu belum seberapa dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan saat hinggap di makanan kita. Iya, kita semua pernah lihat momen itu. Lalat datang, mendarat sebentar di pinggir piring, lalu pergi seolah-olah tak terjadi apa-apa. Tapi faktanya, itu momen paling menentukan, karena pada detik-detik itulah mereka sedang beraksi. Dan bukan aksi yang menyenangkan. Lalat nggak bisa mengunyah makanan seperti manusia. Mereka juga nggak punya gigi. Jadi gimana caranya mereka makan nasi goreng kamu? Jawabannya, dengan memuntahkan cairan pencernaan langsung ke atas makanan. Ya, ludahan lalat adalah senjata utama mereka. Saat mereka hinggap di makanan, mereka langsung mengeluarkan cairan dari mulutnya. Sejenis enzim pencernaan yang fungsinya adalah melarutkan makanan padat menjadi cair. Karena cuma makanan cair yang bisa mereka serap lewat proboscis, karena mulut lalat mirip sedotan. Jadi bayangkan, nasi goreng, kue basah, atau buah segar di meja kamu, baru saja disiram oleh muntahan kecil dari perut serangga yang sebelumnya mungkin baru keluar dari tempat sampah atau kotoran hewan. Dan itu bukan itu saja. Lalat bisa buang air sambil makan. Karena proses pencernaan mereka sangat cepat, kadang-kadang proses makan mereka juga disertai dengan pengeluaran sisa makanan yang sudah dicerna sebelumnya. Jadi selain muntahan, bisa saja ada sedikit bonus yang tertinggal di atas makanan kamu. Jadi, setelah kita tahu betapa aktifnya lalat ketika hinggap di makanan, mulai dari menjejakkan ratusan ribu bakteri, memuntahkan enzim pencerna, sampai mungkin meninggalkan telur yang nyaris tak kasat mata, kita jadi sadar satu hal penting. Selalu jaga kebersihan rumah kita dengan cara membuang sampah rutin dan memastikan tidak ada tempat yang disukai lalat atau mengundang lalat datang. Dan itu bukan salah mereka sepenuhnya. Lalat cuma mengikuti naluri biologis mereka, mencari makan, berkembang biak, dan bertahan hidup. Masalahnya, lingkungan hidup mereka yang kotor bikin semua proses itu jadi bumerang buat manusia. Karena mereka nggak tahu mana makanan yang baru dimasak dengan penuh cinta, dan mana makanan sisa di tempat sampah. Buat lalat, semua itu sama lezatnya. Dan ketika mereka hinggap di keduanya, mereka juga membawa oleh-oleh dari tempat terakhir yang mereka datangi. Lalat bukan penjahat, tapi dalam sistem ekosistem, mereka memang berperan sebagai pembersih alam. Mereka membantu mengurai bangkai, membusukkan sampah organik, dan menjaga siklus nutrisi tetap berjalan. Sayangnya, ketika mereka masuk ke dunia manusia, ke dapur, meja makan, atau makanan jalanan, peran itu berubah. Dari pembersih jadi penyebar penyakit. Jadi, bukan berarti kita harus membenci lalat, tapi kita harus paham cara hidup mereka agar kita tahu bagaimana melindungi makanan kita dari mereka. Karena satu hal yang pasti, lalat akan tetap ada, dan kita yang harus pintar menjaga kebersihan rumah kita. Jika sudut pandang kalian tentang lalat dan kebersihan berubah setelah melihat video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.
Terima kasih.